Seandainya kamu jadi miliarder, duitnya bakal kamu apain? Bikin istana? Koleksi barang mewah? Atau liburan keliling dunia? Beberapa miliarder berikut ini malah melakukan hal yang tidak terduga hingga jatuh miskin loh. Yuk langsung disimak sampai habis. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Kita mulai dari artis legendaris Mandarin, Chow Yun Fat. Tak banyak yang tahu kalau aktor kelahiran Hong Kong 18 Mei 1955 ini dibesarkan di lingkungan komunitas pertanian di sebuah rumah tanpa listrik. Saat kecil, ia membantu ibunya berjualan dimsum di pinggir jalan. Sore harinya, ia bekerja di sawah. Hidupnya mulai berubah saat ia ikut pelatihan aktor dan mendapatkan kesempatan untuk mulai berakting. Sejak saat itu, ia mulai memainkan 93 judul film. Belum lagi sinetron yang juga nggak sedikit hingga membuatnya memiliki harta mencapai 10,7 triliun rupiah. Namun, bukannya berfoya-foya nikmatin hasil usaha kerasnya selama ini, Chow Yun Fat malah menyumbangkan semua kekayaannya di sejumlah yayasan amal. Ia pernah mengatakan, jika uang itu hanyalah titipan, dan percaya jika uang bukanlah sumber kebahagiaan. Ia lebih memilih hidup sederhana. Dalam sebulan, katanya, Chow Yun Fat hanya ngabisin sekitar 1,5 juta rupiah aja. Widih, aku kok merasa gak cukup ya? Dan ini perkataan doi yang menurut aku keren banget sih. Selanjutnya ada Sulaiman Al-Rajhi yang pernah dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai orang ke-120 terkaya di dunia. Pada tahun 2011, tercatat hartanya mencapai 110 triliun rupiah. Padahal nih, Sulaiman Al-Rajhi ini sekolahnya cuma sampai SD doang loh. Tapi berkat kepiawaiannya melihat peluang pengelolaan saham di Bank Al-Rajhi, ia menjadi sukses. Selain bank, ia juga memiliki kebun kurma terluas di daerah Qasim dekat Riyadh, Arab Saudi. Luasnya mencapai 5.466 hektar. Namun nih, karena pernah jatuh miskin sebanyak 2 kali dalam hidupnya, ia pun memutuskan untuk melepas semua hartanya agar bisa hidup bahagia, tenang, dan damai. Pria berusia 96 tahun ini kemudian memutuskan untuk mewakafkan ladang kurmanya kepada Yayasan Al-Khairiyah untuk dibagikan gratis saat bulan puasa di masjid. Hingga pada tahun 2012, ia menerima penghargaan internasional Raja Faisal atas jasa-jasanya dalam menyumbangkan setengah kekayaannya untuk kegiatan amal. Setelah menyumbangkan hartanya, Sulaiman Al-Rajhi tak lagi menyandang gelar orang terkaya di dunia dan menjalani hidup sederhana. Karena menurutnya seluruh hartanya semata-mata hanyalah titipan Tuhan yang kapan saja bisa ditarik kembali. Wah, setuju sih. Next, ada Chuck Fanny, pengusaha barang-barang mewah bebas pajak yang sering dicari wisatawan dunia asal Amerika. Chuck telah menyumbangkan hartanya hampir 129 triliun rupiah ke seluruh dunia melalui yayasan pribadinya. Awalnya, pria kelahiran 23 April 1931 ini
terinspirasi dari tulisannya Andrew Carnegie yang berjudul Wealth yang mengatakan bahwa mati dalam keadaan kaya sama dengan mati dengan malu. Fanny kemudian mendirikan Yayasan Filantropi Atlantik pada tahun 1982. Kini, ia menjalani kehidupan sederhana, seperti bepergian menggunakan kereta api, taksi, atau bahkan berjalan kaki saat beraktivitas. Tinggal di sebuah apartemen 2 kamar tidur di San Francisco bersama istrinya Helga. Nah, ngomongin soal miliarder, kepala eksekutif Apple Incorporated, Tim Cook, yang menggantikan posisi Steve Jobs selaku CEO sejak Agustus 2011, gak boleh dilupakan. Ia mendapatkan posisi itu karena memang dikenal sebagai pekerja keras. Bayangin aja, pertemuan pertama Tim Cook dengan staf pada hari pertama ia bergabung di perusahaan ini di tahun 1998 lalu, rapatnya berlangsung sampai 11 jam loh. Wow. Alhasil, gak heran kalau dia ini mampu memiliki kekayaan sekitar 14,6 triliun rupiah. Pria kelahiran 1 November 1960 ini lebih senang mendonasikan seluruh harta kekayaannya untuk bantuan kemanusiaan dibanding Steve Jobs yang cenderung tidak begitu suka dengan kegiatan filantropi. Dalam sekali, ia pernah menyumbangkan uangnya sebanyak 28 miliar rupiah. Tentu itu bukan sekali aja ya ia melakukan hal baik seperti itu. Jadi bisa dikata, memang kini hartanya berkurang banyak dan menjadi miskin jika mau dibandingkan dengan para miliarder lainnya. One. Kita kembali ke miliarder asal Arab Saudi, Al-Walid bin Talal Al-Saud, yang juga masih bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi dan dikenal sebagai Donald Trump-nya Saudi. Dia ini adalah orang terkaya ke-45 dengan kekayaan mencapai 277 triliun rupiah. Itu dari hasil saham dan bisnis properti, serta memiliki hotel. Salah satunya adalah Hotel Raffles. Namun nih, sebenarnya dia pernah tersinggung loh, karena beranggapan kalau Forbes meremehkannya dengan hanya menulis kekayaannya itu 146,7 triliun rupiah dan membuat dirinya hanya menempati posisi ke-26 dalam daftar orang terkaya. Padahal sebenarnya, kekayaan Al-Walid bin Talal ini mencapai 452,3 triliun rupiah. Namun, karena ia mengenal Bill Gates yang gemar menyumbang harta, ia pun jadi terinspirasi. Bahkan sumbangannya mencapai 50 triliun rupiah ke organisasi amal dan membuat kekayaannya kini menjadi semakin berkurang. Jangankan 50 triliun rupiah, lihat uang 1 triliun aja aku belum pernah tuh.